Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Yildan Suyuti, MPDI, selaku dosen mata kuliah Ilmu Munakahat. Di sini saya Syifali Rizky Salsabila dengan NIM akhir 059 akan mempresentasikan materi mengenai putusnya perkawinan sebab ilah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Secara bahasa sendiri, ilah ini berarti sumpah atau terlarang sumpah. Sementara secara istilah, ilah ini diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suaminya bahwa ia tidak akan berhubungan dengan istrinya dengan batas waktu yang disyariatkan, yaitu maksimal 4 bulan. Kemudian dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Al-ayah, yang artinya kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh selama 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah rukun dan syarat dalam ilah. Yang pertama ada suami atau al-muli. Suami ini disyaratkan bahwa dia telah mukallaf dan dalam keadaan mampu untuk menggauli istrinya. Kemudian ada istri atau al-mula minhu, yang berarti dia harus berada dalam status perkawinan dengan suami yang mengilah secara sah. Kemudian yang ketiga ada sifat atau ucapan ilah, yaitu ucapan yang harus menggunakan kata-kata yang secara syara ini dinyatakan sebagai sumpah, bisa menggunakan nama Allah atau nama sifat-sifat Allah lainnya. Kemudian yang terakhir ada akibat hukum. Akibat hukum dari ilah ini ada beberapa macam, yaitu ketika masa sesudah ilah, ini dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89 dijelaskan bahwasanya apabila ia melanggar sumpah ilah ini, ia harus memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak mampu, maka memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu juga, ia harus memerdekakan 1 budak. Dan apabila ketiganya ini belum memenuhi, maka ia harus berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Kemudian akibat hukum setelah 4 bulan, bila habis masa 4 bulan ini suami tidak kembali kepada istri, maka istri berhak menentukan sikap. Jika keberatan, maka perkara ini harus diajukan kepada hakim. Nah, jika hakim ini menyuruh suami untuk kembali dan dia bersedia untuk kembali, maka cara kembalinya cukup dengan ucapan kembali setelah hilang halangan-halangan yang ia alami. Kemudian jika suami ini enggan memberikan keputusan, itu artinya dia mempermainkan si wanita tersebut. Menurut beberapa pendapat, ini dari Imam Syafi'i, Zohiriyah, dan Imamiyah ini menyatakan bahwa hakim ini tidak boleh menceraikan, tetapi boleh memaksa. Dalam hal ini jadi di sini hakim ini boleh memaksa jika bisa. Nah, dalam hal ini hakim berhak menceraikan istrinya dalam bentuk fasah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.